Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Budinar Jamal dengan NIM 2105216187072 dari kelas A2 offering 12 AA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai takut kolom dalam memenuhi tugas mekanika bahan yang diampu oleh Bapak Mirza Abdillah Pratama, STMT. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai takut kolom. Kasus tekuk terjadi pada kondisi elastis maupun plastis di bawah pembebanan statis ataupun dinamis. Batang akan mengalami perubahan bentuk apabila diberi beban. Perubahan bentuk ini akan menimbulkan regangan yang disertai dengan tegangan pada elemen-elemen struktur. Suatu batang langsing yang dikenai tekanan aksial disebut dengan kolom. Berikut ini adalah gambar dari kolom yang belum mengalami tekukan dan kolom yang telah mengalami tekukan. Keruntuhan pada kolom terjadi karena tekukan, yaitu deformasi arah lateral dari suatu batang. Jadi, penyebab dari tekukan sendiri atau keruntuhan pada kolom, yaitu karena adanya tekukan, di mana tekukan terjadi karena adanya beban tekanan aksial pada kolom. Selanjutnya yaitu mengenai tekuk elastis dan tekuk inelastis. Komponen struktur yang dibebani gaya tekan dengan keadaan elastis akan melengkung secara perlahan-lahan, menyebabkan batang akan melentur sejauh Y, sehingga momen lenturnya yaitu Mx sama dengan P dikali Y. Garis lentur diberikan oleh persamaan berikut, yaitu D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan min Mx per EI, sama dengan P per EI dikali Y, di mana Mx tadinya adalah P dikali Y, maka disubstitusikan pada persamaan berikut ini dan menghasilkan P per EI dikali Y, di mana E adalah modulus elastisitas dan I adalah momen inersia batang. Apabila diintegralkan, akan menghasilkan persamaan beban kritis yang bekerja pada batang tekan, yaitu beban kritis dinotasikan dengan TCR sama dengan P kuadrat dikali E dikali I per LK kuadrat, di mana LK sendiri yaitu panjang tekuk batang. Selanjutnya mengenai tegangan kritis atau FCR sama dengan TCR per AG sama dengan PCR-nya tadi telah diketahui yaitu P kuadrat ini. Langsung saja kita substitusikan pada persamaan berikut, diperoleh hasil P kuadrat dikali E dikali I per AG dikali dengan LK kuadrat. Lalu untuk jari-jarinya inersia, yaitu R sama dengan akar 1, R sama dengan akar I per AG. Maka FCR sama dengan P kuadrat dikali E dikali R kuadrat per LK kuadrat. Lalu untuk kelangsingan batang sendiri yaitu lambda sama dengan LK per R. Diperolehlah hasil FCR sama dengan P kuadrat dikali E per lambda kuadrat. Berikut ini kurva panjang batang atau kolom versus kekuatan kritis, di mana kurva ini apabila pendekatan Euler di atas yang telah kita lakukan ini hanya terjadi pada batang tekan dalam kondisi elastis dengan kelangsingan lambda lebih dari 110, maka kolom panjang yang berarti penampang belum leleh, namun keruntuhan telah terjadi akibat beku elastis. Jika lambda kurang dari 110, maka kolom menengah atau kolom sedang, yang berarti sebagian penampang sudah leleh.
Dan yang terakhir, apabila lambda kurang dari 20 dengan batang atau kolom pendek, maka berarti keseluruhan penopang leleh. Pada daerah tekuk inelastis, besaran modulus elastis atau E menurun menjadi ET, dalam kurung E lebih dari ET, dan kurva tegangan-regangan tidak lagi linier. Maka rumus Euler berubah menjadi FCR sama dengan P kuadrat dikali ET per lambda kuadrat. Persamaan Euler di atas bergantung pada satu, kolom benar-benar lurus, kedua beban bekerja secara sentris tanpa eksentrisitas gaya, ketiga, kolom mempunyai peletakan sendi pada kedua ujungnya, baik sendi roll maupun sendi jepit, keempat, tidak terjadi puntir selama pelanturan, dan yang kelima yaitu kolom tidak cacat. Selanjutnya mengenai beban kritis pada kolom. Beban kritis kolom atau PCR yaitu peralihan antara kondisi stabil dan kondisi tidak stabil yang terjadi pada gaya aksial khusus. Lalu, rasio panjang kolom terhadap jari-jari minimum penampang melintang disebut dengan kelangsingan kolom atau L per R. Beban kritis kolom, di mana telah saya sebutkan di awal tadi, yaitu PCR sama dengan P kuadrat dikali EI per L kuadrat, di mana E yaitu modulus elastisitas, I yaitu momen inersia, dan L sama dengan panjang kolom. Untuk P sendiri bisa menggunakan 3,14. Lalu, untuk panjang tekuk kolom terhadap variasi tumpuan, yang pertama pada tumpuan sendi-sendi, di mana kolom dengan tumpuan sendi, kedua ujungnya mempunyai tumpuan sendi, dengan beban P, maka Mx sama dengan min PY, di mana EI yaitu di mana Mx-nya yaitu EI sama dengan D kuadrat Y per dx kuadrat. Maka Mx-nya diganti dengan EI berikut ini, yaitu EI D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan min PY. Lalu min PY dipindah ke ruas kiri, sama dengan 0. Diketahui juga jika K kuadrat sama dengan PEI, maka PEI di sini diganti dengan K kuadrat dan dihasilkan D kuadrat Y per dx kuadrat plus K kuadrat Y sama dengan 0. Diperolehlah solusi Y sama dengan A cos Kx plus B sin Kx, di mana A dan B di sini adalah konstanta yang tergantung pada kondisi batas. Langsung saja, jika kondisi batas untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, maka Y sama dengan A cos Kx plus B sin Kx, di mana Y diubah menjadi 0, dan X-nya diubah menjadi 0, diperoleh hasil A sama dengan 0. Jadi, persamaannya yaitu Y sama dengan B sin Kx. Lanjutnya yaitu kondisi batas untuk X sama dengan L, maka Y sama dengan 0, maka persamaan Y sama dengan B sin Kx, nilai Y-nya diubah menjadi 0, dan X-nya diubah menjadi L, bila mana B tidak boleh sama dengan 0, diperoleh hasil KL sama dengan I, di mana K kuadrat kali L kuadrat sama dengan Pi kuadrat, maka K kuadrat sama dengan Pi kuadrat per L kuadrat, di mana Pi kuadrat per L kuadrat ini juga sama dengan P per EI. Maka bisa dituliskan K kuadrat sama dengan P per EI. Diperoleh hasil PCR untuk menghitung
Beban kritisnya pada tumpuan sendi-sendi yaitu P kuadrat kali EI per L kuadrat. Selanjutnya pada tumpuan jepit bebas, di mana tumpuannya ada jepit dan salah satu ujungnya yaitu bebas tanpa adanya tumpuan, maka MX sama dengan P dikali A min Y. MX sama dengan PA min PY. Jika MX sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat, maka MX-nya diganti dengan ini, yaitu EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan PA min PY. Di mana PY di sini dipindah ke ruas kiri dan menghasilkan EI D kuadrat Y per DX kuadrat jika plus PY sama dengan PA. Di mana jika K kuadrat sama dengan P per EI, maka P per EI di sini diubah menjadi K. Adalah solusi Y sama dengan A cos KX plus B sin KX plus A. Di mana A dan B adalah konstanta yang tergantung pada kondisi batas. Jika kondisi batas untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, maka persamaan Y sama dengan A cos KX plus B sin KX plus A, di mana Y diubah menjadi 0 dan X diubah menjadi 0, diperolehlah hasil A sama dengan min A. Jadi, persamaan Y sama dengan min A cos KX plus B sin KX plus A. Di mana Y yaitu DY per DX sama dengan A K sin KX plus BK cos KX. Jika kondisi batasnya X sama dengan 0 dan DY per DX sama dengan 0, maka nilai DY per DX di sini dan X di sini diubah dengan nilai 0, diperoleh hasil B sama dengan 0. Jadi persamaannya Y adalah min A cos KX plus A, di mana Y sama dengan A dalam kurung 1 min cos KX. Dari persamaan ini, kita juga akan menentukan kondisi lebih lanjut, kondisi batas untuk X sama dengan L, dan Y-nya sama dengan A, maka langsung saja Y diubah menjadi A, nilai X-nya diubah menjadi L, diperoleh hasil cos KL sama dengan 0, di mana KL sama dengan Pi per 2, K kuadrat L kuadrat sama dengan Pi kuadrat per 2, di mana K kuadratnya sendiri yaitu bernilai Pi kuadrat per L kuadrat, maka K kuadrat sama dengan Pi kuadrat per 4L kuadrat, di mana Pi kuadrat per 4L kuadrat ini juga bernilai sama dengan P per EI. Diperoleh hasil PCR untuk menghitung batas kritisnya, beban kritisnya, yaitu PCR sama dengan P kuadrat dikali EI per 4L kuadrat. Langsung yang ketiga, yaitu pada kolom dengan tumpuan jepit-jepit, mana tumpuan keduanya yaitu jepit diberi beban dengan P, maka MX sama dengan min PY plus M0, jika MX sama dengan EI dikali D kuadrat Y per DX kuadrat, dan K kuadrat bernilai P per EI. Maka nilai MX dimasukkan, yaitu EI D kuadrat Y per DX kuadrat, sama dengan min PY plus M0, di mana min PY dipindah ke ruas kiri dan dihasilkan terdapat angka P per EI, di mana P per EI di sini tadi sama dengan K kuadrat. Maka D kuadrat Y per DX kuadrat plus K kuadrat Y sama dengan M0 per EI. Diperoleh hasil solusi, yaitu Y sama dengan
A cos Kx plus B sin Kx plus M0 per K kuadrat EI. Selanjutnya, jika kondisi batas untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka persamaan berikut ini, untuk nilai Y-nya kita ubah menjadi 0, dan X-nya kita ubah menjadi 0, maka diperoleh hasil A sama dengan min M0 per K kuadrat EI. Lalu untuk selanjutnya, persamaan berikut ini akan kita hitung lebih lanjut dengan kondisi batas untuk X sama dengan 0, dan dy per dx-nya sama dengan 0, maka diperoleh hasil B sama dengan 0. Jadi persamaan Y-nya yaitu Y sama dengan min M0 per K kuadrat EI dikali cos Kx plus M0 per K kuadrat EI, bila mana P sama dengan K kuadrat EI. Jadi nilai K kuadrat EI di sini sama dengan nilai P. Jadi kita ubah menjadi P, diperoleh hasil Y sama dengan M0 per P min M0 per P dikali dengan cos Kx. Dengan kondisi batas untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka nilai Y langsung diubah menjadi 0 dan X-nya diubah menjadi 0, diperoleh hasil K sama dengan 2Pi per L. Di mana K kuadratnya, maka 4Pi kuadrat per L kuadrat. Kita ingat K kuadrat tadi juga sama dengan P per EI, maka K di sini diubah menjadi P per EI dikali 4Pi kuadrat per L kuadrat. Diperoleh hasil PCR sama dengan 4P kuadrat dikali EI per L kuadrat. Lalu di sini ada perhitungan kolom dengan tumpuan jepit sendi, yaitu di sini ada jepit dan di sini ada sendi, di mana kolom dibebani dengan sebesar P, maka Mx sama dengan min Py plus M0 min M0 per L dikali L min X. Jika Mx sama dengan EI dikali D kuadrat Y per dx kuadrat, dan K kuadrat sama dengan P per EI, maka Mx sendiri yaitu EI dikali D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan momennya min Py plus M0x per L. Nilai dari min Py di sini kita pindahkan ke ruas kiri, diperoleh hasil terdapat nilai P per EI, di mana P per EI tadi sama dengan K kuadrat, maka D kuadrat Y per dx kuadrat plus K kuadrat, karena ini diubah menjadi K, dikali dengan Y sama dengan M0x per EIL. Dengan solusi diperoleh yaitu Y sama dengan A cos Kx plus B sin Kx plus M0x per PL. Dengan kita hitung lebih lanjut dengan kondisi batas untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka diperoleh hasil A sama dengan 0, jadi persamaannya Y sama dengan B sin Kx plus M0 dikali X per PL. Jika kondisi batasnya untuk X sama dengan L dan dy per dx sama dengan 0, maka nilai dy per dx langsung diubah menjadi 0 dan X-nya diubah menjadi L, maka diperoleh D sama dengan min M0 per P dikali KL cos KL. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan M0 per P dikali X per L dikurangi sin Kx per KL cos KL
Jika dengan kondisi batas untuk X sama dengan L dan Y sama dengan 0, maka diperoleh hasil L per L min sin KL per KL cos KL sama dengan 0. Diperoleh hasil PCR-nya yaitu 2,046 Pi kuadrat EI per L kuadrat. Jadi dari hitungan yang keempat masing-masing tumpuan tadi, kita telah mendapatkan rumus PCR pada masing-masing tumpuan. Baiklah, langsung saja pada contoh soalnya. Jika sebuah kolom kayu mempunyai panjang 3 meter, dimensi penaman 8 per 12, di mana 8 cm dan 12 cm, dengan modulus elastisitas atau E sama dengan 60.000 kg per cm kuadrat, hitunglah beban kritis pada kolom atau PCR apabila A. Kondisi tumpang sendi-sendi, B. Tumpuan jepit bas, C. Jepit-jepit, dan D. Jepit sendi. Maka penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita harus menghitung momen inersianya baik dalam terhadap simbol X maupun simbol Y, yaitu momen inersia IX diperoleh hasil 1152 cm pangkat 4, dan momen inersia terhadap Y atau IY diperoleh hasil 512 cm pangkat 4. Di mana di sini kita tidak akan memakai kedua nilai tersebut, tetapi kita akan memakai nilai yang lebih kecil. Karena mengapa? Jika logikanya nilai yang lebih kecil tadi telah kuat untuk menerima beban kritis, maka nilai yang lebih besar otomatis juga akan kuat. Langsung pada kondisi tumpang sendi-sendi, di mana rumusnya yaitu PCR sama dengan Pi kuadrat EI per L kuadrat, tinggal substitusikan data yang telah ada, diperoleh hasil 33,6541 kN. Lalu pada kondisi tumpuan jepit bebas, dengan rumus PCR sama dengan Pi kuadrat dikali EI per 4L kuadrat, diperoleh hasil 8,41352 kN. Selanjutnya, jika kondisi tumpuan jepit-jepit dengan rumus PCR yaitu 4 Pi kuadrat dikali EI per L kuadrat, diperoleh hasil 134,6164 kN. Dan yang terakhir pada kondisi tumpuan jepit sendi, di mana rumus PCR sama dengan 2,046 kali Pi kuadrat dikali EI per L kuadrat, maka diperoleh hasil 68,85629 kN. Baiklah, dari keempat tumpuan ini yang memiliki beban yang memiliki hasil beban kritis tertinggi yaitu pada kondisi tumpuan jepit-jepit yaitu 134,6164 kN, dan yang memiliki nilai beban kritis paling kecil yaitu pada kondisi tumpuan jepit bebas yaitu 8,41352 kN. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.